BTTH Kaisar Api, episode 356. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang ini benar-benar bodoh. Melihat burung pipit hantu mayat hidup muncul di udara dengan tubuh aslinya, terus-menerus menetralkan kekuatan keempat api, menunggu kesempatan untuk melahapnya. Xiao Yan tiba-tiba berhenti diam-diam dan tersenyum. Kekuatan api suci terlalu merusak. Jika bukan karena kekuatan misterius Fen Jue, bahkan Xiao Yan pun tak akan berani menelannya begitu saja. Jurus Raja Burung Pipit Neter Abadi ini niscaya merupakan penghancuran diri, meskipun dijaga oleh api sucinya. Status mulia binatang roh itu pun tak akan aman. Lagi pula, ini bukan api biasa, melainkan api suci. Namun, jangan remehkan kekuatan Seng Yan Ziwo. Jika tidak membakar Jue, bahkan jika menelan Ziwo, ia akan tetap terluka parah. Oleh karena itu, Xiao Yan sudah tahu hal ini sejak awal, jadi ia tidak berperang dengan Raja Burung Pipit Neter Undead. Xiao Yan juga memiliki keyakinan tertentu untuk mengalahkan orang ini, tetapi harganya jelas terlalu mahal. Boom! Di langit, di atas kepala Raja Burung Pipit Abadi, empat api berkobar dengan cepat, menunggu kesempatan untuk menyatu. Namun, setiap tabrakan api akan melukai tubuh besar Raja Burung Pipit Abadi, darah DC. Orang ini benar-benar tirani dan sabar. Melihat luka yang mengerikan itu, jejak darah abu-abu terus mengalir keluar. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Bahkan jika melahap api suci, kekuatan non-agresi antara keempat api itu cukup untuk melukainya dengan serius. Setelah beberapa tarikan napas, seluruh kehampaan dipenuhi dengan auman Raja Burung Pipit Neter Undead, dan keempat kelompok api telah membakar dan melukai makhluk roh penjaga sekuat Dewa Petarung Bintang 6 ini. Hampir sampai. Kuharap dengan orang ini, semangat juangku bisa meningkat. Melihat Raja Mayat hidup di hadapannya, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu dengan tenang. Hanya saja, orang ini sedang kritis. Sekaranglah kesempatan terbaik untuk keluar. Sialan, raja ini adalah petarung abadi bintang 6 yang bermartabat, bagaimana aku bisa membantumu dengan beberapa api? Pada saat itu, hantu abadi itu tiba-tiba mundur, dan energi abu-abu yang menyilaukan menggeliat, membanjiri langit dan menutupi seluruh kehampaan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian bintang 6 memang pantas mendapatkannya, dan dia juga merupakan makhluk roh penjaga api mayat hidup. Mungkin dia telah terkontaminasi dengan banyak kekuatan api mayat hidup. Api mayat hidup adalah eksistensi yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian. Menyaksikan momentum terus melonjak, Raja Mayat hidup dari burung pipit dunia bawah, Xiao Yan menganalisis dengan penuh minat. Boom! Dengan suara keras, di langit, keempat api itu dipadatkan menjadi ruang hampa oleh orang ini, mencoba menghisapnya dengan daya hisap yang sangat mengerikan, sehingga memampatkannya. Namun, keempat api itu bukanlah batu yang mudah ditaklukkan. Kekuatan yang langsung dan menyilaukan itu tiba-tiba menyebar. Yang pertama adalah batu surgawi hati api. Api kaki yang menyilaukan itu membentuk kepingan-kepingan batu kaki yang tak terhancurkan di sekelilingnya. Api di dalam batu-batu itu siap berkobar, seolah-olah akan melancarkan serangan yang paling dahsyat. Lebih jauh lagi, ada api es halus, tepat di sekeliling tubuhnya, lingkaran tirai air biru kehijauan bagaikan gelombang, meletus. Yang kedua adalah wajah hantu dan nyala jiwa, jejak energi hantu suram meresap keluar, dan sumber nyala api berdiri di dalamnya, seolah-olah itu adalah nyala api cian yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Adapun api mayat hidup berwarna abu-abu itu berubah menjadi kepala ular yang ganas dan meraung ke arahnya. Kemarilah, Raja. Raja Undead Neter Sparrow mendengus dingin, dan hisapan dahsyat itu langsung menyerapnya, lalu empat api langsung terserap ke dalam perutnya. Orang ini, melihat pemandangan ini, Xiao Yan pun tak kuasa menggelengkan kepalanya. Pendekatan sekejam itu tentu saja merugikan diri sendiri. Bum bum bum, begitu keempat api itu memasuki tubuh, gelombang api yang sangat panas tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Raja Burung Pipit Neter Undead. Tingkat kengerian yang luar biasa membuat pupil matanya mengecil. Hei, tak lama kemudian, empat api mengalir ke sekujur tubuhnya dalam sekejap. Api ini awalnya adalah api suci,
dan kini mengalir di tubuh Raja Burung Pipit Neter yang tak bernyawa tanpa perlindungan apapun. Berdiri, kemanapun api suci itu lewat, noda darah berceceran di mana-mana, meridian yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar oleh keempat api itu dan berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan keempat api itu masih bertarung di dalam tubuhnya, menyebabkan orang ini mati. Ah, 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 raungan yang menusuk hati terdengar, dan semburat merah muncul di pupil raksasa ini, yang jelas sangat menyakitkan. Lupakan saja, aku akan membantumu. Melihat ini, Xiaoyan tidak tahan lagi, dan langsung tersenyum. Potongan kecil, cepat bantu aku, setelah ini selesai, api keabadian akan menjadi milikmu, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Saat itu, Raja Burung Pipit Abadi tak kuasa menahan diri untuk meraung. Kekuatannya, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Melihat sosok Xiaoyan menyerang, aku tak kuasa menahan kegembiraan. Api suci, Xiaoyan tak tergerak, dan sosoknya mendekat sedikit. Ia tahu, jika ia tak menunjukkan kelemahannya dan mempersembahkan 3 kembang api, ditambah dengan kekuatan teratai api kemarahan setengah Buddha 3 warna, aku khawatir Raja Burung Pipit Neter Abadi akan langsung melenyapkannya. Karena guncangan 3 api suci, orang ini cukup takut pada Xiaoyan. Ayo, aku akan menyelamatkanmu dari rasa sakit seperti ini. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, bayangan jiwa petarung Nether Sparrow yang terluka parah di sekujur tubuhnya muncul. Bajingan sialan bajingan. Melihat pemandangan Xiaoyan, Raja Burung Pipit mayat hidup juga menyadari bahwa ia telah ditipu oleh orang ini, dan langsung meraung, tetapi baru saja ingin melenyapkan Xiaoyan, ia mendapati tubuhnya telah hancur total oleh 4 api. Kehancuran, bahkan sedikit pun dendam tak tergerak. Dirinya hari ini tak berbeda dengan wanita lemah yang tak berdaya mengikat ayam ke pembantaian. Kemarilah untukku. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangguk, lalu segera meraih tubuh besar Raja Burung Pipit Dunia Bawah dengan bungkusan 3 api suci di telapak tangannya. Telapak tangan itu berisi asal-muasal 3 api suci. Kekuatannya cukup untuk dengan mudah meminta maaf kepada Raja Burung Pipit Dunia Bawah dan menyebabkan kerusakan yang nyata. Manusia yang rendah hati, sekalipun jatuh, raja ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Obor abadi. Dengan tawa liar, api abu-abu yang mengerikan menyebar, dan langsung membakar habis seluruh ruangan. Penghancuran diri. Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Sumber jiwa petarung, keluarlah. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, lalu langsung mencengkeramnya dengan telapak tangannya. Weng om, 4 api di tubuhnya mengepung dan menekannya. Ditambah dengan kekuatan 3 api suci Xiaoyan, asal-usul orang ini dengan mudah ditarik keluar oleh Xiaoyan. Di atas tubuh raksasa setinggi 1000 kaki itu, terdapat jejak bayangan burung transparan seperti cacing, yang langsung ditarik keluar oleh Xiaoyan dari dalam tubuh raksasa itu. Benda inilah asal-usulnya dan yang disebut esensinya. Melahap aku ingin melihat, dengan kekuatan asal-usul Raja Burung Pipit Dunia Bawah yang tak bernyawa, apakah ia bisa meningkatkan semangat juangnya. Begitu suara itu jatuh, versi murni dan transparan dari burung pipit api kecil itu langsung ditelan oleh Xiaoyan. Di saat yang sama, burung hantu mayat hidup yang sebelumnya terluka parah itu kini bagaikan rebung setelah hujan, perlahan pulih, bahkan napasnya pun perlahan bertambah. Dan kekosongan ini menjadi sunyi untuk sementara waktu, hanya tubuh roh Raja Undead Sparrow yang tak bernyawa, dan Xiaoyan, yang duduk bersila di dalam kekosongan dan melahap semangat juang evolusi, bahkan tak terlihat di bagian paling akhir. Di lubang besar di dasar, jejak fluktuasi aneh terus bergetar. Boom! Xiaoyan duduk diam di kehampaan, tetapi tubuhnya berguncang hebat. Roh bertarung hantu mayat hidup di permukaan tubuhnya, dari tingkat paling ilusi, perlahan-lahan menjadi semakin padat. Bahkan di atas bayangan ilusinya, sebuah pola abu-abu menjulang, dan pola inilah yang mendorong napasnya ke titik tertinggi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dikelilingi oleh 3 api. Api benih surgawi agung berwarna merah api, batu surgawi hati api berwarna kuning tanah, dan api jiwa wajah hantu berwarna biru, sedangkan api Muyingying, Xiaoyan jarang menggunakannya. Orang ini ternyata tidak hanya mengembangkan klon jiwa, tapi juga mengembangkan semangat juang. Lalu jika kekuatannya menembus petarung abadi bintang 5, bukankah akan ada alam? Dalam kegelapan, naga serigala jahat hitam berkata dengan garis-garis hitam. Avatar jiwa, kultivasi jiwa petarung,
namun membutuhkan banyak energi. Namun energi manusia terbatas, orang rakus tidak bisa mengunyah. Namun, jika Anda dapat mengerjakan banyak tugas dan berlatih dengan cara ini, semakin kuat kekuatan Anda, semakin besar pula kekuatan tempur Anda akan meningkat secara geometris. Boom! Tangan Xiaoyan terus-menerus berubah dengan beberapa pola kuno, dan kemudian bayangan burung pipit, yang sama sombongnya dengan petarung abadi bintang 6, perlahan diserap oleh Xiaoyan dan dituangkan ke dalam semangat juang. Sepertinya ada sesuatu, perlahan merayap. Sialan, aku tak tahan lagi. Xiaoyan menyadari ada sesuatu di punggungnya yang hendak bergerak, dan seketika rasa gatal datang, dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk meraung. Bang bang bang, dengan suara keras, bahu Xiaoyan tiba-tiba bergerak, lalu sepasang sayap berwarna biru kehijauan muncul. Ini, Xiaoyan menyadari perubahan itu dan segera membuka matanya. Konon, jiwa petarung hantu abadi adalah roh suci istimewa yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Setelah menelannya, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk melahirkan sejenis sayap khusus yang disebut sayap hantu. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, ia menutupinya. Roh petarung hantu mayat hidup di tubuh Xiaoyan sedikit bergetar, dan sebuah pesan memasuki benak Xiaoyan. Sayap gelap, benda ini seharusnya seperti penguasa penjaga api. Ini adalah kunci untuk memasuki dunia bawah. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke dunia bawah. Xiaoyan dengan lembut menyentuh sayap putih keperakan yang berjarak puluhan meter di belakangnya, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Menurut gurunya, Master Pemakan Jiwa, dunia bawah seharusnya sangat berkaitan dengan klan Xiao. Sekarang setelah ia memiliki sayap neter dan penguasa penjaga api, ia harus pergi ke sana sekali. Mingyi bisa terbang di dunia bawah, dan biasanya, kecepatan yang dibawa sayap ini luar biasa. Lagi pula, ia adalah produk Raja Mayat Hidup dunia bawah. Xiaoyan tersenyum puas. Selanjutnya, saatnya evolusi, kuharap kau tidak mengecewakanku. Begitu suara itu jatuh, sayap-sayap besar itu langsung terlepas. Lebih baik mengurangi penggunaan benda ini, lalu menatap sosok burung pipit raksasa di sampingnya, jalan yang panas. Baru saja melahap asal-usul orang ini, hanya untuk memperbaiki semangat bertarung, dan sekarang melahap tubuh orang ini sudah cukup untuk membuat hantu mayat hidup benar-benar berevolusi. Ming yang tak bernyawa sudah menjadi roh juang di puncak level bumi. Jika ia berevolusi dan tumbuh menjadi level surgawi, maka bantuannya mungkin tidak akan jauh lebih lemah daripada alam. Ayo kita mulai. Setelah beberapa saat, 3 api di sekitar tubuh Xiaoyan benar-benar menjerat raksasa itu dan membakarnya habis-habisan. Weng om, meskipun asal-usul Raja Burung Pipit Neter Abadi telah ditelan oleh Xiaoyan, tubuh ini juga merupakan tubuh binatang roh abadi petarung bintang 6 yang bermartabat. Tiba-tiba, fluktuasi dahsyat meledak. Karena itu sesuatu yang sudah mati, kalau kau tak menahan diri, kau bisa menangkapnya. Sebuah kejutan muncul dari sudut mulut Xiaoyan, dan kobaran api yang dahsyat menyapu, dengan mudah melahap dan membakarnya. Mengikuti api suci Xiaoyan yang ganas, raksasa ini juga terus-menerus terurai dan dilelehkan oleh Xiaoyan, berubah menjadi jejak energi abu-abu, yang mengalir ke dalam panci panas di tubuh Xiaoyan. Boom! Dengan suntikan energi sebesar itu, semangat juangnya benar-benar meledak dengan semburan energi yang luar biasa dahsyat, lalu seluruh tubuhnya membengkak hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bang bang bang! Pada saat yang sama, di puncak kehampaan ini, semburan energi 7 warna, bagaikan langit, perlahan-lahan lahir. Kekuatan 7 warna, inilah satu-satunya kekuatan untuk evolusi semangat juang. Hanya dengan menolak baptisan kekuatan ini, seseorang dapat benar-benar mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Tatapan Xiaoyan berubah serius. Meskipun Ming yang abadi dianggap sebagai roh petarung tingkat atas, kekuatan tempurnya agak lemah bagi Xiaoyan, yang merupakan petarung abadi bintang 4. Pada saat itu, dengan tambahan banyak berkah dari domain api abadi, saya khawatir Xiaoyan saat itu, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik menelan, masih akan mampu mencapai pertarungan lompat katak yang sesungguhnya. Boom! Dengan suara keras, seluruh energi 1000 meter itu tertelan oleh semangat juang. Pada saat itu, energi semangat juang di sekitar tubuh Xiaoyan bergulung-gulung, dan terdengar samar-samar suara auman naga dan auman harimau. Ayo mulai!
Xiaoyan melambaikan tangannya dengan ekspresi bermartabat, dan seketika semangat juangnya lenyap sepenuhnya dan berubah menjadi burung pipit mayat hidup berwarna perak. Meskipun orang ini masih memiliki sedikit kebijaksanaan, ia adalah Xiaoyan, jadi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Qi Cheng Qi, energi dahsyat di sekitar burung kerdil abadi itu jelas merupakan pertanda praevolusi. Ia meraung ke arah energi 7 warna di langit, memancarkan energi api 4 warna ke seluruh tubuhnya, dan langsung berubah menjadi hantu setinggi 1000 kaki. Kecepatannya meroket, dan tiba-tiba menghantam. Pasti berhasil. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya erat-erat sambil menatap burung hantu mayat hidup yang telah menghabisi nyawanya. Boom! Api yang menyilaukan menyebar seperti riak energi, dan seketika hantu mayat hidup dan energi 7 warna itu terjalin erat. Keduanya tidak menunjukkan kelemahan satu sama lain, jelas untuk sementara waktu. Sulit untuk mengatakannya. Kaca. Dengan suara keras, sesosok aneh muncul entah dari mana, dan api yang membakar tiba-tiba menyebar. Di saat yang sama, sebuah pemandangan yang cukup familiar bagi Xiaoyan muncul di hadapannya. Ini, makhluk kecil aneh di pohon kuno itu. Xiaoyan buru-buru melihat ke lubang raksasa di bawah. Suara itu tadi berasal dari sini, tetapi saat ini, makhluk kecil aneh itu berbulu lebat. Api abu-abu menyala di atas bulunya, dan pada saat yang sama, di bawah lubang raksasa yang gelap itu, cahaya abu-abu seperti matahari perlahan muncul. Weng berdengung. Tak lama kemudian, kristal api suci berwarna kuning kaki di tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan gelombang yang dahsyat dan meresahkan memenuhi seluruh indera Xiaoyan. Roh api suci, suci. Dengan munculnya adegan ini, Xiaoyan pun mengabaikan evolusi semangat juangnya dan kehilangan suaranya. Pada saat ini, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling lubang raksasa itu, dan di tengahnya, ada seorang wanita yang hendak menyentuh seorang anak, tetapi di antara kedua alis wanita itu, versi mini kristal prismatik abu-abu perlahan-lahan muncul, dan di atas kristal-kristal itu, gelombang kuat yang menggetarkan seluruh tubuh Xiaoyan menyebar. Zuoma kecil sebenarnya adalah roh api abadi. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di hati Xiaoyan, dan itu bertahan untuk waktu yang lama. Orang ini sebenarnya roh api suci. Melihat sosok makhluk kecil yang aneh dan Zuoma kecil itu, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja, ia masih sangat terkejut. Lagi pula, api abu-abu di tubuhnya dan kristal di dahinya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia masih ketakutan. Weng berdengung. Pada saat ini, bayangan burung roh tempur hantu mayat hidup dikalahkan oleh serangan energi 7 warna. Bahkan dengan bantuan api suci Xiaoyan, ia tetap tak tertandingi oleh energi 7 warna, energi 7 warna. Energi itu tak terhentikan, dan turun bak hukuman dari surga, menyebabkan roh tempur terus mundur. Berdasarkan kondisi ini, hanya masalah waktu sebelum ia benar-benar dikalahkan, dan begitu roh tempur dikalahkan, saya khawatir evolusi hanyalah omong kosong. Hei, tepat ketika tangan dan kaki Xiaoyan kacau untuk sementara waktu dan tak ada tindakan balasan, Xiao Zuoma membuka matanya sedikit, sepasang mata abu-abu, terus menatap energi 7 warna di atas langit. Boom! Setelah beberapa saat, Zuoma kecil mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh kristal abu-abu di dahinya. Seketika, cairan abu-abu menetes, lalu ia melambaikan tangannya langsung ke roh petarung hantu mayat hidup yang jatuh tertiup angin. Qi Cheng Cheng, burung kerdil mayat hidup, yang napasnya tak teratur, disuntik dengan cairan abu-abu ini, dan energi dari bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampak menyala, memancarkan sinar cahaya terang, dan energi di atas tubuhnya terbakar hebat, dengan panik. Ia meraung melawan energi 7 warna, bahkan jika ia membunuh dirinya sendiri seperti ngengat terhadap api. Bum bum bum, dengan suara keras, tubuh mayat hidup Ming tiba-tiba membengkak, dan langsung menghantam energi 7 warna. Dalam sekejap mata, energi 7 warna itu tiba-tiba menyusut, dan tubuh roh juang berubah menjadi titik cahaya abu-abu di langit. Jelas dia telah sepenuhnya jatuh di sini, tetapi yang membuat Xiaoyan merasa aneh adalah dia telah melahap roh juang dan telah sepenuhnya jatuh. Secara logika, dia seharusnya terluka, tetapi sekarang tidak terjadi apa-apa. Sialan! Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Ia tak menyangka akan membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk memperbaiki semangat juangnya.
Pada akhirnya, burung hantu abadi itu tidak berhasil berevolusi, melainkan membawa serta semangat juangnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tunggu, ada yang salah. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan ini benar-benar berkumpul menuju suatu tempat. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh burung hantu abadi itu mengembun. Namun, kali ini, tubuh dan kekuatan burung pipit mayat hidup lebih padat dan kuat daripada sebelumnya. Bahkan garis-garis abu-abu gelap yang muncul di tubuhnya karena melahap raja burung pipit mayat hidup pun semakin jelas. Garis-garis itu berwarna abu-abu, dan samar-samar membentuk seekor binatang buas. Jika diperhatikan lebih dekat, itu sebenarnya versi yang diperbesar dari binatang kecil di samping Xiao Zuoma. Jadi, inilah arti sebenarnya dari api mayat hidup. Untuk sementara, Xiaoyan juga memahami sesuatu, dan segera berhenti mengkhawatirkan hantu abadi itu. Ia tahu bahwa kini jiwa petarung memiliki jejak kekuatan asli api mayat hidup, dan hanya melalui transformasi kematian yang terus-menerus. Setelah beradaptasi dengan kekuatan baru dan mengulanginya, barulah ia dapat sepenuhnya menembus dan berevolusi menjadi jiwa pejuang surgawi sejati. Itu semua hanya masalah waktu. Dan prioritas utamanya saat ini adalah mengabadikan api suci. Junior Xiaoyan, penguasa 3 api suci, datang ke Tan Suci Api Abadi kali ini, berharap bisa meminjam api abadi dari seniornya. Setelah menguasai api ini, generasi muda tentu akan mampu memberikan kontribusi kecil bagi dunia. Melihat hal ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Zuoma, suaranya sangat rendah hati. Jika tebakan Xiaoyan sebelumnya benar, maka Xiao Zuoma yang sekarang tentu saja tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Mungkin di balik tubuh mungil ini, terdapat jiwa yang telah tumbuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Hormatilah jalan, hati api Tianyan, api jiwa berwajah hantu, api es yang halus, si kecil, sungguh tersembunyi. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, Xiao Zuoma tersenyum bak hantu. Saat itu, ia telah datang ke sisi Xiaoyan, tawa memenuhi sisi Xiaoyan, tetapi kekuatan yang memenuhi tubuhnya sungguh mengejutkan. Senior, melihat ini, tekanan Xiaoyan meningkat, tetapi dia masih berkata dengan hormat, tawa pria kecil ini seindah suara surga, tetapi kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya membuat tubuh Xiaoyan gemetar tak terkendali. Saat aku kehilangan ingatan sebelumnya, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian berdua, begitu aku jatuh ke tangan orang-orang itu, aku pasti akan tertekan oleh segel itu. Dan sebagai roh api suci, jika sesuatu terjadi, api suci tak akan luput dari kesialan, kata Dolma kecil dengan suara lirih. Senior, apa yang terjadi di sini? Xiaoyan bertanya segera setelah mendengarkan kata-kata roh api suci. Karena api suci dan ancaman dewa jiwa, kekuatanku hilang dan ingatanku pun tertekan, kata Zuoma kecil pelan. Tuan jiwa, Xiaoyan bertanya-tanya. Sebelum ini, api abadi telah jatuh ke tangan penguasa jiwa Li. Untuk mendapatkan kembali api abadi, aku membawa ruang Tan Suci Abadi ke wilayah jiwa Li. Beberapa waktu lalu, penguasa jiwa secara tak terduga mengirim api abadi kembali, tetapi sepertinya ia memiliki fluktuasi api suci lainnya di dalam dirinya, dan kurasa ia punya rencana lain untuk mengirim kembali api abadi. Xiao Zuoma berkata, sejak saat itu, aku berencana untuk menenangkan api abadi, menunggunya stabil, dan pergi dari sini, tetapi tiba-tiba aku menghadapi serangan gabungan dari kuil Suantian, pengawal iblis, dan kuil jiwa pada saat itu. Jadi untuk melindungi Shengyan, ia hanya bisa memisahkan kekuatannya sendiri dari Shengyan untuk sementara, sehingga terjadilah amnesia. Dolma kecil menjelaskan, aku mengerti. Xiaoyan tiba-tiba merasa lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Zuoma. Senior, setelah beberapa saat, sudut mulut Xiaoyan menjadi kering, dan jelas bahwa hal-hal yang tidak akan mati harus dikatakan cepat atau lambat. Aku tahu tujuan perjalananmu, dan fakta bahwa kau bisa melahap 3 api suci sekaligus juga menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Tapi aku sudah pernah menolongmu sekali, kebaikanmu sebelumnya telah terbayar, dan aku takut betapa berharganya api abadi. Melihat Xiaoyan seperti ini, Xiao Zuoma tersenyum manis, tetapi hatinya juga sangat terjerat. Xiaoyan membawa 3 api suci di tubuhnya, dan aku khawatir dia benar-benar bisa melangkah ke ranah 1000 dunia agung. Terlebih lagi, sebagai penguasa api suci,
mereka secara alami dapat merasakan bahwa retakan di 1000 dunia agung terus-menerus pecah, dan aku khawatir akan ada lebih banyak lagi. Sebentar lagi, Perang Dunia Kedua akan dimulai sepenuhnya. Pada saat itu, aku khawatir. Xiaoyan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Zuoma membantunya untuk benar-benar mengembangkan hantu mayat hidup. Sudahlah, sebelumnya aku pernah dirawat olehmu karena amnesia, lalu Raja Mayat Hidup dari burung pipit mayat hidup juga dipenggal olehmu. Api mayat hidup ini, bukan ide buruk bagimu untuk mencobanya. Melihat penampilan Xiaoyan yang tanpa penyesalan, Xiao Zuoma tersenyum manis, lalu langsung berkata dengan nada yang agak aneh. Junior berterima kasih kepada roh api suci. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tak mampu tenang untuk waktu yang lama, dan berkata dengan telapak tangan gemetar. Kekuatan jiwa Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan roh api suci di depannya tak terduga, dan ia jelas tak mampu mengatasinya. Jika orang ini melindungi api suci, sekeras apapun Xiaoyan berusaha, peluang menangnya akan tipis, tetapi untungnya orang ini tidak melakukannya dengan cara seperti itu. Meskipun kau memiliki beberapa jenis api suci, misimu juga cukup berat. Setelah beberapa saat, Xiao Zuoma berkata dengan penuh arti. Karena dia adalah penguasa api suci, generasi muda tentu akan tahu. Xiaoyan tersenyum tipis, jelas api keabadian ada di depannya, dan sulit menyembunyikan kegembiraannya. Baiklah, tidak banyak omong kosong. Tapi tahukah kau, apa itu api suci api abadi? Melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti itu, Xiao Zuoma tersenyum tipis. Adapun binatang kecil itu, ia cukup jinak dan merangkak pelan di belakangnya. Cukup ganas, dan asal-usulnya sangat misterius. Api abadi, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, adalah api peringkat ke-17 dalam daftar api suci di 1000 dunia agung. Xiaoyan menjawab dengan singkat, jelas, bahkan kognisi dan pemahaman Xiaoyan tentang api abadi hanya sebatas ini. Namun, meskipun begitu, ia tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan dari api suci ini. Tan suci api abadi adalah habitat api abadi. Ketika 20 api suci teratas dalam daftar api suci lahir, mereka akan mengubah ruang 100 mil menjadi debu, sehingga mereka membutuhkan ruang khusus untuk menyalurkan kekuatan penghancur mereka. Sebagai roh api suci, aku adalah manusia yang dipilih oleh api abadi, dan aku bertanggung jawab untuk menjaganya dari generasi ke generasi, karena api itu juga memberiku kekuatan misterius keabadian dan keabadian. Ada banyak harta karun di Tan Suci Keabadian. Setiap kali dibuka, akan mendatangkan banyak penjara. Selain itu, ada Raja Burung Pipit Keabadian di inti Tan Suci Keabadian. Ia masuk ke sini secara kebetulan dan mendambakan api keabadian, jadi formasi pegunungan 5 jari dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi di sekitar api suci itu kubangun untuk melindungi api suci tersebut. Api keabadian adalah api surga dan bumi. Setelah mengendalikannya, ia bisa abadi dan abadi, Xiao Zuoma menjelaskan dengan sabar. Abadi, tak terhancurkan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan langsung berbicara dengan napas lega. Kata keabadian dan keabadian sepertinya mengandung kekuatan magis yang luar biasa, yang jauh melampaui pemahaman Xiaoyan. Abadi dan tak terpadamkan adalah arti sebenarnya dari api mayat hidup, tapi aku telah menjaganya selama ribuan tahun, dan aku belum sepenuhnya memahaminya. Kuharap kau bisa memecahkannya. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keluarlah. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya cemerlang muncul di telapak tangan Xiao Zuoma, dan tiba-tiba, di dalam lubang raksasa yang gelap di bawahnya, sebuah telur raksasa berwarna abu-abu dengan kristal perak dan antimon transparan perlahan muncul. Puff! Engah! Saat telur raksasa abu-abu itu muncul di hadapan Xiaoyan, tubuh Xiaoyan, Fen Jue, dan jantung Seng Yan berdetak kencang. Kekuatan jantung berdebar-debar itu berasal dari telur raksasa di hadapannya. Yang tersimpan di sini adalah api abadi. Zuoma kecil menatap kubah abu-abu di depannya dengan tatapan rumit dan berkata, kubah abu-abu itu secara keseluruhan berbentuk oval, dengan garis-garis misterius di atasnya seperti ekor burung phoenix berbentuk naga, yang membuatnya tampak seperti makhluk purba, tetapi fluktuasi inilah yang membuat hati Xiaoyan bergetar. Di kubah ini, ada api abadi. Itulah api abadi yang konon katanya abadi. Di tempat ini, ada api keabadian. Melihat tatapan Xiaoyan yang berapi-api,
Xiao Zuoma berbicara lagi. Api abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk menjadi kering, dan tepat di atas telapak tangannya, kristal api suci berwarna kaki dan cian muncul pada saat yang bersamaan. Mencari api suci merupakan suatu peristiwa besar, dan setelah menemukan api suci, satu-satunya cara untuk melahap api suci adalah dengan memperoleh persetujuan api suci dan memperoleh kristal api suci. Ketiga langkah ini sangat diperlukan, dan cukup menghabiskan ratusan tahun bagi orang kuat untuk menemukan api suci, belum lagi kualifikasi menelan api suci. Dan yang terpenting, berapa banyak manusia yang sanggup menanggung siksaan tak manusiawi yang akan dialaminya di tengah menelan api suci. Banyaknya kesulitan inilah yang menciptakan status unggul Seng Yan. Kamu sudah punya 3 api suci, aku tidak perlu menjelaskan yang lainnya, kan? Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak menghentikannya. Api abadi, rusak. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan mendekati kubah abu-abu itu, tetapi tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu, aku sudah menjaganya selama ribuan tahun, tetapi sejak Dewa Jiwa mengembalikannya kepadaku, aku merasa ada yang tidak beres. Namun, setelah kuperiksa, sumber api suci itu tidak rusak, jadi aku hanya bisa menggunakannya. Api itu disegel sementara di sini, dan ini juga untuk melindunginya. Dolma kecil bertanya-tanya, mungkinkah penguasa jiwa Li melakukan sesuatu padanya? Misalnya, ini api suci palsu. Xiao Yan mengerutkan kening. Mustahil. Api suci adalah keajaiban langit dan bumi. Kecuali artefak-artefak peringkat teratas di dunia dan para ahli yang telah melangkah ke alam tertinggi, tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Bahkan penguasa jiwa Li pun tidak dapat menempanya atau bahkan menghancurkannya. Kurasa api mayat hidup itu pasti ketakutan atau tertidur lelap. Wajah halus Xiao Zuoma sedikit bergetar dan dia menggelengkan kepalanya. Hei, apapun yang terjadi, aku benar-benar punya hubungan denganmu. Setelah beberapa kali mencoba mencari tahu, Xiao Yan pun menyerah dan berkata langsung kepada kubah abu-abu di depannya sambil tersenyum. Teruskan, api abadi berbeda dari api suci lainnya. Setelah dikenali, kristal api suci akan jatuh dari dahiku. Pada saat itu, kau akan memenuhi syarat untuk menelannya. Adapun apakah kamu bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan pribadimu. Jari kelingking Dolma kecil menunjuk kristal api suci di dahinya dan tersenyum. Soal semangat juang, kuharap senior bisa membantuku mengurus 1 atau 2 orang. Xiao Yan pasti berterima kasih, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Xiao Zuoma tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sosok Xiao Yan langsung menghilang ke dalam kubah abu-abu. Si kecil, apakah menurutmu ini akan berhasil? Melihat semangat juang di langit yang terus-menerus hancur dan terlahir kembali, Zuoma kecil tersenyum sambil mengelus wajahnya. Lompat. Sesaat, di dasar kehampaan, sesosok hijau tiba-tiba menginjak beberapa dahan dan mengeluarkan suara. Rusak. Serigala naga Heisha ingin mengikuti Xiao Yan ke dalam kubah abu-abu, tetapi ditolak olehnya dan tidak bisa masuk. Ia ingin mendekati kubah untuk mencari tahu, tetapi ia lengah dan mengeluarkan suara. Bum bum bum. Tatapan mata lembut Zuoma kecil berubah tajam, dan rantai api abu-abu melesat ke arahnya. Hei, Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang di sini. Klon, kau bisa berlari cepat, tapi kekuatan ini sepertinya bukan napas manusia dan hantu. Kekuatan dunia monster. Dengan hilangnya orang ini, Xiao Zuoma tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Pada saat ini, Xiao Yan baru saja mengatasi banyak rintangan dan memasuki langkah terakhir api abadi. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, karena saat ini Xiao Yan telah melintasi kuil suci keabadian dan memasuki bagian dalam kubah abu-abu, yang disebut sebagai tempat keberadaan api mayat hidup. Weng berdengung. Tepat saat Xiao Yan menyerbu ke tempat ini, semburan lingkaran cahaya abu-abu muncul, memenuhi garis pandang Xiao Yan, membuat persepsi Xiao Yan terbatas, tetapi indranya tanpa sadar menjadi waspada. Kubah abu-abu ini sebenarnya adalah ruang kecil. Xiao Yan dipenuhi lingkaran cahaya abu-abu dan tidak bisa membuka matanya, tetapi setelah merasakannya, dia berkata pelan. Setelah beberapa saat menarik napas, lingkaran cahaya itu menghilang, dan Xiao Yan dapat melihat seluruh pemandangan di sini.
Ini adalah ruang melingkar berukuran sekitar beberapa ratus meter. Kecuali makhluk misterius di tengahnya, sisa ruang kosong. Lalu, apakah itu api abadi? Mata Xiaoyan menyipit tajam saat melihat cahaya redup di tengahnya, dan bahkan jiwanya bergetar tanpa sadar. Itu adalah bola cahaya seukuran tamparan. Ada jejak garis-garis abu-abu pada kelompok cahaya itu. Garis-garis abu-abu ini seperti garis-garis ilahi yang direnungkan oleh Yang Maha Kuasa. Garis-garis itu mengandung kekuatan misterius dan tak terduga, bahkan api abu-abu di bawah garis-garis abu-abu itu. Cahayanya sangat redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Benda ini memang api abadi, tapi kenapa kekuatan apinya begitu redup? Ada apa? Dengan persepsi Xiaoyan tentang api suci dan berbagai faktor di tubuhnya, ia langsung yakin bahwa api abu-abu di depannya memang api abadi, tapi kekuatan api ini tampaknya lebih rendah daripada benih surgawi yang agung. Ada apa ini? Hei, kelompok cahaya abu-abu itu sepertinya merasakan seseorang telah memasuki kehampaan di sini, dan riak energi abu-abu perlahan menyebar. Orang ini, pada akhirnya, melihat kemunculan api abadi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa fluktuasi yang dilepaskan oleh api abadi terlalu lemah, dan bahkan benih surgawi agung Fei Yan miliknya sendiri tidak sekuat itu. Keluar, melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak punya pilihan selain memegang kedua kristal api suci di tangannya untuk sementara. Boom! Sepertinya ia terprovokasi oleh kristal api suci di telapak tangan Xiaoyan, dan rasanya ia ingin menelan dua kristal api suci. Api abu-abu itu langsung berubah dari kondisi kritis menjadi postur yang melonjak, dan api abu-abu yang tak berujung itu langsung mengubah tempat ini menjadi dunia lava, dan api abadi itu pun berubah menjadi lava, yang tinggi dan di bawah nol, dan sedang mengincar. Hei, aku tidak menyangka kau begitu pintar. Menunjukkan kelemahan membuat orang meremehkannya, sehingga menggoda manusia untuk melahap diri mereka sendiri, sehingga seluruh kekuatan mereka meledak saat itu juga, dan mereka dapat dengan mudah melahap orang lain. Tak bisa berhenti tertawa. Untungnya, saya hanya menahan diri dan tidak memanfaatkan api mayat hidup untuk berpura-pura lemah dan menelannya, jika tidak, akhirnya sama saja dengan jatuh. Bum bum bum, dengan suara keras, api di sekitar api mayat hidup itu menjadi menyilaukan, dan semburan cahaya kelabu meraung seperti obor pemusnah dunia. Fluktuasi yang mengerikan. Bang bang bang. Sepertinya Xiaoyan menyadari tipuan kecilnya. Magma abu-abu api mayat hidup itu meledak dengan aura dahsyat yang mengerikan, dan magma abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh. Tanpa ragu, magma itu langsung menghantam Xiaoyan. Meledak. Batu surgawi hati api, pemakaman surgawi yang hancur. Dengan dengusan dingin, kristal api suci berwarna kuning kaki meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan api kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depan Xiaoyan, menghalangi erosi lava abu-abu. Itu tidak cukup, melihat bahwa meskipun batu hancur pemakaman surgawi memblokir serangan api abadi, serangannya sangat lambat, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa Seng Yan peringkat 35 pasti tidak akan mampu menahan api abadi peringkat 17. Tak lama kemudian, kristal api suci berwarna cian dari api jiwa berwajah hantu itu pun meletus dengan semburan cairan cian, dan langsung mengalir ke permukaan pemakaman fragmentasi batu. Dalam sekejap, bola api mengerikan bagaikan tirai langit menyelimuti Xiaoyan sepenuhnya. Wang berdengung. Melihat ini, magma abu-abu itu mengeluarkan aura mengerikan, dan langsung menekan Xiaoyan. Ruang ini adalah tempat peristirahatan api abadi. Di sini, kekuatannya meningkat tak terhingga, dan kedua api suci Xiaoyan cukup lemah. Selain itu, kekuatan mereka sendiri juga lemah, dan mereka sempat terpuruk. Hei, keringat muncul di dahi Xiaoyan sejenak, tampaknya ia telah mendesak sumber Seng Yan untuk waktu yang lama. Bagi Xiaoyan, bebannya tidak kecil. Kekuatan sumber dua api suci, konsumsi semacam itu sungguh luar biasa. Puff, tepat ketika Xiaoyan sedikit kehabisan tenaga dan hampir dikalahkan oleh api mayat hidup, sebuah cincin merah kuno yang tersembunyi di tubuhnya dengan lembut jatuh dari tubuh Xiaoyan. Jerawat-jerawat, bersamaan dengan munculnya cincin ini, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Tidak bagus. Melihat ini, Xiaoyan tertegun dan buru-buru mundur, lalu dengan sedikit kekuatan jiwa, dia mencoba berjalan menjauh menuju ring. Xiaoyan tidak tahu mengapa cincin itu jatuh tak terkendali saat ini,
Tetapi cincin ini adalah cincin api kaisar yang diberikan kepadanya oleh Kaisar kuno Tuoshe yang baru saja tiba di dunia yang berbeda. Kekuatan dan misteri yang terkandung dalam cincin ini, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat dieksplorasi sedikit pun, tetapi Xiao Yan selalu percaya bahwa benda ini pasti merupakan kunci untuk menemukan Kaisar kuno Tuoshe di masa depan, jadi kali ini ekspresinya begitu gugup. Sekalipun cincin Kaisar Yan kuat dan misterius, dan dibakar oleh api abadi yang menempati peringkat ke-17 pada peringkat api suci, kemungkinan besar cincin itu akan berubah menjadi abu. Bang bang bang, magma abu-abu api mayat hidup tiba-tiba melonjak, dan cairan seukuran kepalan tangan langsung menyelimuti cincin Kaisar Yan. Bajingan, Xiao Yan yang sedang terburu-buru tak kuasa menahan diri untuk memarahi. Jika terjadi sesuatu pada cincin ini, aku khawatir akan semakin sulit baginya untuk menemukan Kaisar kuno Tuoshe di masa depan. Dan menurut dugaan Xiao Yan, Raja Naga Emas dan Tuoshe Gudi memiliki hubungan yang sangat baik. Tuoshe Guni mungkin merupakan puncak keberadaan yang sebenarnya di dunia. Jika tidak ada bantuan seperti itu akan menjadi kerugian besar baginya. Wang berdengung. Namun, sebuah pemandangan yang tidak diharapkan Xiao Yan muncul. Tepat setelah sumber magma abu-abu api mayat hidup membungkus cincin api kaisar, kekuatan api mayat hidup yang selalu tirani tiba-tiba menurun dengan cepat, dan kekuatan itu mengalir ke cincin api kaisar dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah beberapa tarikan napas, tekanan Xiao Yan berkurang drastis, dan ancaman keabadian padanya berangsur-angsur menghilang, tetapi dia hanya menatap Kaisar Yanji di kehampaan yang terus melemah, bahkan seluruh tubuhnya memerah, bertanya-tanya. Dari mana asal benda ini? Dengan munculnya adegan ini, Xiao Yan pun merasa lega, namun berkat cincin Kaisar Yan, penilaian api abadi terhadap Xiao Yan pun mudah terlaksana, dan langkah selanjutnya adalah devoret yang sesungguhnya. Namun, Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika Kaisar Yanji memerah, tekanan dahsyat dari langit dan bumi merasukinya. Dari tekanan ini, dahi Xiao Yan dan bahkan 3 api suci di tubuhnya memancar. Sebuah penghormatan yang sangat rendah hati. Gelombang fluktuasi ini bagaikan seorang master, bagaikan langit, menakutkan dan mengagumkan.